Assalamualaikum and hi, welcome back to channel. Jadi di video kali ini aku akan sharing lagi, yaitu kita akan belajar bareng tentang bahasa pemrograman Java dari Android Studio. Jadi di video sebelumnya aku udah uh, kasih tahu cara download dan install Android Studio dan beberapa pengenalan, terus cara install aplikasi pertama kita di HP. Sekarang aku akan membagikan tutorial tentang pemrograman Java untuk pemula. Jadi ini tuh Java Basic Structural Program. Jadi seperti biasa, kalian buka dulu untuk studio kalian. Kalau di Adobe Studio, caranya gini, pilih bikin new project, pilih untuk activity, next, dan kasih nama, misalkan belajar Java, belajar pemrograman Java pemula basic gitu, atau apa aja namanya bebas. Nah ini komnya bebas ini juga, aku mau pakai yang ini. Terus ini tempat nyimpannya. Nah, language-nya karena kita akan belajar bahasa pemrograman Java, jadi kita pilih language-nya itu Java. Nah, ini minimum SDK-nya biarin aja, pakai finish saja. Dan kalau udah kita tunggu gradle-nya sinkron. Nah, kalau udah, tinggal sekarang kita pergi ke file untuk ngebuat Java modul kelasnya. Nih, pilih new modul, pilih yang Java or Kotlin. Nih, library name-nya apa? Misalkan belajar Java gitu. Ini harus huruf kecil semua. Nah, nama kelasnya untuk yang pertama misalkan belajar dasar Java. Nah, misalkan belajar Java. Ini boleh huruf besar, cuma nggak boleh spasi. Boleh pakai ini. Nah, gitu. Language-nya udah pasti Java, tinggal kita finish. Dan nanti dia akan ngebuatin kelas. Nah, ini kalau udah dibuatin kelas package-nya, sekarang kita pergi ke belajar Java. Nah, jadi untuk materi yang pertama itu ada yang namanya tuh komen. Jadi komen tuh kayak gini. Atau ini tuh buat nandain sesuatu. Misalkan ini namanya kayak gini nih. Ini namanya kelas gitu. Ini namanya kelas. Jadi buat ngasih tahu gini, buat ngasih komentar lah gitu. Nih, atau yang ini namanya package. Nah, cara cepatnya tekan Ctrl plus tanda tanya di keyboard. Nah, jadi gini. Ini kan untuk yang sebaris. Gimana kalau untuk yang dua baris? Untuk yang dua baris ya sama aja. Cuma kalian blok semua terus tekan kayak gini. Gitu. Nah, ini untuk komen. Jadi tadi ini untuk komen. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kayak gini. Variabel dan tipe data. Nah, kita buat lagi public class tadi, caranya new Java class kayak gitu. Nah, kita akan belajar tentang variabel dan tipe data. Sebelum itu, kalian harus ngetik ini pspm tab. Nah, ini tuh fungsinya buat ngeran nanti. Karena tanpa kelas ini, kalian tuh nggak bisa ngeran gitu. Tanpa metode ini, kalian nggak bisa ngeran nanti kodenya. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut tentang variabel dan tipe data. Jadi macam-macam tipe data tuh yang sering digunakan di Java. Yang pertama tuh ada string. Pertama tuh ada string. Apa sih tipe data string? Tipe data string tuh biasanya tuh berupa teks, ya berupa teks dan bisa gabungan angka juga yang kayak gini gitu itu. Nah ini namanya tuh tipe data string. Jadi gabungan dari semua karakter, huruf, dan angka gitu. Dan selanjutnya tuh ada yang namanya integer. Nah, tipe data integer ini tuh tipe data berupa angka gitu. Angka bilangan bulat kayak 1, 0, 1 sampai 9 kayak gitu. Dan bilangan desimal.
bisa juga minus, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, intinya bilangan bulat. Nah, yang selanjutnya tuh ada yang namanya char. Nah, apa sih char itu? Nah, tipe data char itu tipe data karakter. Karakter. Nah, apa sih contohnya tipe data karakter? Contohnya tuh kayak gini, kayak Z, A kecil, B besar, 1, 2, 3 gitu. Intinya tuh karakter, just one karakter, oke? Nah, selanjutnya ada yang namanya tipe data float. Upload. Nah, tipe data float ini tuh merupakan bilangan desimal, tapi kapasitasnya tuh kecil gitu. Jadi bilangan tuh ya 2,1 gitu. Nah, koma di Java tuh pakai titik. Jadi bilangan float itu tipe data float itu ini angka desimal, cuman dia tuh kecil. Beda lagi. Yang kelima itu ada namanya double. Nah, tipe data double ini tuh sama. Nah, tipe data double ini tuh sama kayak float, cuma jangkauannya tuh lebih luas gitu. Lebih gede lah penyimpanannya. Misalkan ya sama 2,5 dan sebagainya. Cuma double tuh lebih gede lah gitu. Kalau kalian search di Google, aku liatin batas-batas angkanya yang bisa gitu, yang bisa dijangkau dari tipe-tipe data ini. Beda float, double, integer dan sebagainya. Nah, ini tabel untuk tipe data khusus angka. Nih. Jadi byte-nya itu ini jangkauannya tuh ini kayak gini. Ini tuh koma, cuma dia tuh cuma 32 bit, sedangkan double itu 54 bit. Nah, kayak gini jadi ini integer, long, short, byte, double, boolean dan lain-lain. Tapi yang sering digunakan tuh ini sama ini aja gitu. Terus yang selanjutnya tuh ada yang namanya boolean. Nah, jadi tipe data boolean itu yang hanya punya dua tipe data, yaitu true dan false. Salah dan benar. Jadi ini tuh dua tipe data ini tuh juga atau biasa disebut 0 dan 1. Jadi 1 dan 0. Jadi nilainya sama dengan 1 ketika true dan nilainya sama dengan 0 ketika false gitu. Nah, kita udah berkenalan dengan tipe datanya. Nih, tipe data. Nah, selanjutnya variabel. Jadi apa sih variabel? Variabel. Jadi, nah, variabel itu kayak misal gini nih, kalian tuh ke minimarket lah, terus ngambil keranjang. Nah, variabel itu keranjang itu buat nyimpan data sementara. Misalkan gini, tipe data cara nulisnya itu gini, tipe datanya dulu, tipe datanya dulu, baru nama variabelnya. Nah, nama variabelnya itu bebas. Misalkan nama terus sama dengan nah gini. Untuk string harus ditaruh gini. Masukkan nama millennials. Jangan lupa titik koma kalau di Java. Terus ini umur 20 tahun gitu. Jangan lupa titik koma. Kok. Nah, gini. Umur, terus apa lagi? Tabel dengan tipe data string misalkan gitu. Nama, umur, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki. Nah, jadi tipe data string itu gini dan cara buat variabel tuh gini, tipe data terus ada variabel. Nah, jadi ini tuh keranjang yang saya maksud. Jadi dia tuh menyimpan data sementara gitu. Ini tuh buat nyimpan data sementara lah gitu. Kayak keranjang tadi itulah. Nah, gimana cara nampilinnya di kode di ini terminal? Misalkan nih, kita buat lagi variabel. Misalkan profil saya.
string profil uh, profil saya. Nah, tinggal gabungin tiga-tiga itu, misalkan nama plus, nah gini, taruh kasih spasi, terus umur, terus kasih spasi lagi. Nah ini tuh spasi ya, ini tuh spasi, terus jenis kelamin. Nah kayak gini. Nah tinggal kita coba print. Cara ngeprint tuh, cara simpelnya tuh ketik SOUT, tinggal tag. Nah kayak gini. Ini maksudnya sistem out println. Tinggal taruh deh profil saya di sini. Nah kayak gitu. Nah ini kalau kita coba jalanin, maka akan muncul milenial Z 20 laki-laki dengan spasi. Nah ini dia nih, ini hasilnya. Nah gimana kalau kita tampilin satu-satu? Bisa. Tinggal taruh buat scout lagi, misalkan nama gitu. Nih nama, terus umur. Cara copy ke bawah di Android Studio tuh Ctrl D. Gini. Umur. Tuh, taruh umur. Terus jenis kelamin. Ingat di tipe data string tuh harus gini. Cara penulisannya harus ada titik dua gini dan baru gini. Nih, jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, gini. Salah. Nih, kalau kita coba jalanin lagi nih, cara jalaninnya tekan ini tinggal run. Dan hasilnya nanti akan muncul di sini. Nih. Nama, Miazak, umur, jenis kelamin laki-laki, 19-20 tahun. Kayak gitu. Ini untuk tipe data string. Terus selanjutnya untuk tipe data integer. Nah, untuk tipe data integer, ini tuh untuk angka. Misalkan kita bikin kalkulator deh. Angka 1 sama dengan 1. Integer angka 2 sama dengan 2. Ini tuh maka kalau kita buat integer hasil 1, angka 1 ditambah angka 2, maka hasilnya nanti akan 3. Kita coba print. Ini hasil print. Nah, misalkan kita taruh string di sini, hasil dari angka 1. Nah, hasil dari ini buat gini plus angka 1 plus buat string lagi gini plus angka 2 sama dengan hasil gitu. Nah, kita lihat ini gimana jadinya. Oke, salah. Nah, kita coba run lagi. Bisa di sini atau kalian bisa klik run yang di sini. Sama aja. Nah, hasilnya gini. Ini untuk yang string tadi. Ini untuk yang integer. Nih, lihat hasil dari 1 plus 2 plus 3. Hasil dari 1 plus 2 sama dengan 3 gitu. Oke. Selanjutnya untuk tipe data chart. Oke, untuk tipe data chart. Nih. Itu khusus untuk ini ya. Chart itu karakter gitu. Jadi misalkan karakter 1. Jadi cara penulisannya tuh gini. Tanda petiknya 1, terus misalkan A gitu. Nah, ini karakter. Gini bisa nggak? Nggak bisa. Karakter tuh cuma satu karakter aja. Intinya karakter. Nah, karakter 2.
tekan B. Bisa nggak dibuat kayak yang hasil tadi? Nah, ini kenapa error? Karena lihat, ini tuh tanda petiknya pakai string. Nah, itu yang ngebedain char dan string. Dan ini Java itu merupakan pemrograman bahasa yang case sensitif. Jadi besar kecil ini tuh sangat dipermasalahkan di Java, sangat case sensitif. Jadi oke, kita coba print. Nih misalkan so karakter 1 dan karakter 2. Ini nih lupa tambah. Nah, ini kalau kita print, maka hasilnya nanti akan A dan B. Nah, terus oke, tipe data berikutnya, float. Nah, float. Nah, float itu kan tipe data angka yang koma dan jangkauannya itu cuma 32 bit seperti tabel yang saya tunjukkan di awal. Oke nih, tipe data float. Nih, kita buat variabel float 1 sama dengan misalkan float 1 sama dengan 0,25. Nah, yang membedakannya juga di float kita harus nambahin F di belakangnya kayak gini. Biar dia Java tuh tahu kalau ini tuh float gitu. Terus float 2 sama dengan 0,50 F. Nah, misalkan float hasil sama dengan float 2 dikurang float 1. Nah, ini kenapa error? Jadi, dia tuh nggak tahu nanti hasil tipe datanya tuh apa gitu. Nah, ini kenapa error? Karena hasil tuh udah kita buat di atas ini. Jadi, kita ubah jadi hasil plot. Nah, ini kalau kita print, maka hasilnya itu nanti akan berapa? 0,50 kurang 25. Nah, ini 0,25. Nah, ini plot. Nah, jadi kalau plot itu tadi cuma 32 bit dia. Dan cara penulisan itu harus ada F-nya gitu. Nah, selanjutnya tipe data double. Nah, tipe data double ini sama kayak plot, cuman double 1. Cuman dia tuh angkanya tuh lebih jangkauannya tuh lebih luas. Misalkan dan nggak harus taruh app kayak gini untuk mendeklarasikannya. Jadi kebanyakan di kalau di tipe data Java kalau mau menggunakan koma itu banyakan yang pakai double karena jangkauannya luas dan nggak perlu buat pakai app gitu dia. Jadi coba lagi double 2 sama dengan 0,5 dulu 0,5 dulu itu 3 duluan. Nah gini, jadi dia tuh nih kita coba seberapa panjang dia. Lihat jangkauannya panjang banget. Oke, kita potong aja sampai sini biar hasilnya nggak terlalu panjang. Nah ini double, misalkan hasil double ya double 2 dikurang double 1. Nah kita coba print show hasil double kayak gitu. Kita coba run. Nah ini hasilnya. Oke, selanjutnya tipe data boolean. Nah, jadi tipe data boolean itu hanya ada true dan false. Misalkan gini, boolean 1 sama dengan true, boolean 2 sama dengan false. Coba kita print. Jadi
tipe data boolean itu cuma ada true false, dan ini tuh nanti akan sangat berfungsi ketika di perkondisian atau percabangan, dan logika juga ini sangat perlu. Ini kita coba print boolean 1 plus boolean 2, dan nah ini tuh nggak bisa, karena ini tuh nggak bisa dijumlahin atau apa gitu. Ini juga nggak bisa di print secara berbarengan nih tuh. Jadi kita coba print satu-satu. Jadi dia tuh hanya bisa satu nilai gitu, dia tuh harus true atau harus false gitu. Nah kayak gini, true false. Ini akan sangat berfungsi nanti ketika percabangan atau perkondisian. Nah oke. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah sebelum lanjut, aku punya untuk latihan. Misalkan gini, untuk latihan kalian tuh harus ngebuat gini. Latihan. Jadi kalian tuh harus ngebuat ini, buatlah nih, buat data diri kalian, data diri kalian yang berisi nih, pertama berisi itu nama, alamat, tipe datanya tuh string, terus yang kedua usia kalian, tipe datanya integer, terus yang ketiga tinggi, tipe datanya bisa float atau double gitu. Ini untuk latihan aja, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu operator. Ini lebih ke ini sih, sebenarnya kita udah nerapin operator di sini. Ini operator. Nah, ini bukan operator sih, emang cara ngeprint di Java. Ini operator aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, operator tuh nggak hanya operator aritmatika, ada operator penugasan, operator pembanding, operator logika, operator ternary, operator bitwise, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan belajar tentang operator. Nah, seperti biasa kita buat dulu PSP yang untuk mencetak kodenya nanti. Nah, kayak gini. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya tuh operator aritmatika. Sebenarnya kita udah pakai di tadi, yaitu X tambah Y, X kurang Y. Itu ada penjumlahan, nih, terus ada pengurangan, terus ada perkalian. Ya kalian tahu lah, ini dasar ya aritmatika. Ada pembagian. Jadi bagi di Java itu pakai gini, bukan gini. Jadi dia tuh pakai gini. Terus ada sisa bagi atau mod nih. Nah, cara pakainya gimana? Sebenarnya kita udah pakai dua ini di materi sebelumnya, yaitu di variabel dan tipe data. Ini kita udah pakai sebelumnya, tapi kita coba cara pakainya. Kan yang pertama penjumlahan. Ya sama kayak tadi, kita buat dulu. Misalkan tipe datanya tuh integer. Misalkan integer 1 sama dengan 20. Integer 2 sama dengan
10. Ya tinggal integer hasil sama dengan integer 1 ditambah integer 2. Maka tinggal kita print hasilnya. Buat hasilnya sama kayak tadi, hasil dari itu plus integer 1 ditambah integer 2 sama dengan gitu integer hasil. Nah, bedanya ini sama di sini, ini tuh untuk ngejumlahin angka ini. Tapi yang ini berbeda, ini tuh cara penulisan di ketika kita ngeprintnya. Nah, ini kalau dijalankan, maka akan hasilnya tuh kayak gini. Nah, ini ada yang gak ada spasi nih hasil dari. Nah, kalau kalian mau taruh spasi tinggal taruh ini. Nah, ini hasilnya. Hasil dari 20 plus 10 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya ada pengurangan. Nah, misalkan pengurangan kita pakai integer 2 ya, integer 3 sama dengan kita pakai tipe data lain deh. Float 1 sama dengan 1f, terus float 2 sama dengan 5f, float hasil float sama dengan float 1 dikurang float 2. Nah, kayak gini kita sort buat gini aja, copy aja biar gampang. Nah, hasil dari float 1 dikurang float 2, nah ini tinggal ganti. Nah, kayak gini kita coba jalankan, maka hasilnya gini nih, 10,0 dikurang 5,0, masa hasilnya 5,0. Nah, selanjutnya ada perkalian. Nah, sekarang kita pakai tipe data integer lagi deh, integer. Nah, sekarang integer sama double kali ya. Double dulu deh, double 1 misalkan berapa, 20, double 2 misalkan 5, double hasil sama dengan double 1 dikali. Nah, kali di Java tuh gini, ini kali double 2. Nah, gini jika kita coba print, maka bisa juga gini, copying lagi buat ngeprintnya, taruh dan ini ganti ininya, ini spasi double. Nah, kalau kita print, nah hasil dari 20 kali 5 100, bener. Nah, selanjutnya ada pembagian. Nah, di pembagian misalkan nih ada tipe data double, bagi 1 dengan 20 berapa ya, 345,5 deh. Terus kita bagi dengan tipe data integer, bagi 2 dengan misalkan 2 deh, 3 deh, 3. Nah, terus ini apa yang kita pakai di hasilnya, integer atau double? Nah, yang kita pakai itu tergantung. Kalau kalian mau ngebulatin, kalian bisa pakai integer. Tapi kalau kalian mau mempertahankan angkanya jadi koma, kalian bisa pakai double. Oke, kita buat dua-duanya deh. Hasil double. Hasil double. Udah ada hasil double. Hasil bagi double. Hasil bagi double.
Nah, misalkan bagi 1, bagi 2, dibagi 2. Terus untuk yang integer juga, integer hasil bagi integer. Nah, ini ada error. Nah, jadi kan yang dibagi tuh angka yang ada koma sama bilangan bulat. Nah, buat ngejelasin ke Japannya kalau ini tuh mau dibawa ke integer, kalian harus nambahin di sini integer kayak gini. Nah, kalau kita coba print dua-duanya, nih misalkan bagi hasil dari double, terus hasil dari integer. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini sama aja hasil. Nah, ininya kita ubah. Nah, kalau kita coba jalanin, nah, lihat hasil dari double akan mempertahankan komanya, sedangkan hasil dari integer akan membulatkan ke angka terdekat gitu. Ya, pembulatan gitu. Oke, selanjutnya ada tipe data sisa bagi atau mod. Oke, sisa bagi. Untuk sisa bagi, kita pakai yang dekat-dekat aja. Misalkan integer, kita pakai integer aja biar ya angkanya normal. Tekan 50. Nah, oke. SB 1 50. Terus integer SB 2 itu 3. Integer hasil SB, maka SB 1 di mod. Jadi mod tuh angka yang di mod itu harus lebih besar dari ini, maksud aku nilai awalnya tuh harus lebih besar dari nilai yang selanjutnya kayak gini. Jadi ketika kita coba print, oke, ini ganti jadi ini ganti jadi ini ganti jadi ini. Oke, kita coba jalanin. Nah, ini sisa moodnya 2 kan? Benar. Oke, sekarang kita coba balikin. Misalkan ini 2, ini tuh 1. Kita lihat hasilnya. Nah, buat baru aja. Ini hasil SB1 misalkan. Kita buat lagi di bawahnya hasil SB2. Ininya kita balik. Ini hasil SB1, SB2, SB1, SB2. Nah, kalau kita coba print, nah, nih, ini kenapa 3? Karena sisa bagi. Jadi, ini mod itu sisa bagi, guys. Ini kayak gini. Oke. Oke. Operator selanjutnya. Ada yang namanya tuh operator penugasan. Jadi apa sih operator penugasan itu? Nah, operator penugasan itu tuh sebenarnya udah kita pakai dari tadi. Ini operator penugasan, ini operator penugasan, ini operator penugasan juga, dan ada juga yang lain. Jadi yang pertama tuh ada pengisian nilai, yaitu sama dengan tadi. Sama dengan tadi itu pengisian nilai namanya. Terus ada pengisian dan penambahan. Pengisian dan penambahan. Jadi setelah nilainya diisi juga bisa ditambah gitu. Jadi penulisannya tuh gini. Terus ada yang namanya pengisian dan pengurangan. Penulisannya tuh gini.
Terus ada pengisian dan perkalian. Pengisian dan perkalian. Jadi yang itu gini. Terus pengisian dan pembagian. Pengisian dan pembagian. Gini. Terus ada pengisian dan sisa bagi. Gini. Nah, cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya untuk yang ini, untuk yang pertama ini udah tadi, yaitu misalkan integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 2. Nah, ini pengisian nilai. Terus yang penambahan. Nih, pengisian nilai. Terus yang ini, penambahan. Jadi untuk yang penambahan itu, misalkan gini. B plus sama dengan A gitu. B plus, jadi nilainya tuh akan disimpan di B. Oke, kita coba print deh. Hasilnya gimana? B gitu. Paling bawah. Nih, 7 nih. Lihat. 7. Jadi sama kayak tambah biasa. Sama kayak tambah biasa. Cuman dia disingkat aja. Ini tuh sebenarnya tuh kayak gini dia tuh. Ini tuh cuma penyingkatan aja. Penyingkatan dari gini. B sama dengan B plus A. Ini kalau kita print, misalkan ini kalau kita print sama aja hasilnya. Ini kan 5 tambah 7 2 ini. Nah, ini tuh sebenarnya peningkatan gitu. Biar kita tuh nggak perlu repot-repot nulis panjang gitu. Dan untuk yang pengurangan sama aja. Sekarang nih B nih. Berarti nih 2 5. Ini tuh karena ini tadi tuh kan nih B-nya udah ditambah. Hasilnya tadi di sini tuh 7. Terus dikurangin lagi. Ini kan maksudnya B sama dengan B kurang A. Nah, maka ini akan hasilnya 2. Bener nggak tadi? Nah, hasilnya 2. Jadi, Japa tuh ngebacanya, misalnya nih kalian ngoding, Japa tuh ngebacanya tuh dari atas ke bawah gitu, dari satu baris satu ke bawah sampai ke bawah. Nah, gitu. Terus selanjutnya yang perkalian, ini sama aja. B dikali sama dengan A gitu. Nah, tadi kan ini hasilnya 2 ya. B-nya sekarang udah 2 dikali A, harus di sini tuh hasilnya 5. Oke, kita lihat. Harusnya di sini 5 nih. 5. 5 kali 2, 10. Nah, 10 bener. Nah, sekarang B-nya dibagi lagi. Jadi itu operator penugasan tuh hanya untuk mempersingkat gitu. Misalkan 10-nya dibagi lagi sama 5, ya hasilnya 2. Nih, tuh 2, benar. Terus sisa bagi. Sama aja. Nih, sisa bagi. 2 di sisa bagiin 5. Berapa tuh? 2 juga. Oh iya, benar. Oke, 5. Nah, gini.
Nah, ini untuk operator penugasan. Ini selanjutnya ada yang namanya operator pembanding. Nah, operator pembanding. Nah, di operator pembanding ini yaitu akan sangat berguna dengan tipe data boolean. Nah, misalkan nih ada operator macam-macamnya tuh, ada operator, tidak usah pakai operator ini, lebih besar atau lebih kecil gitu. Pembanding ya, pembanding lebih kecil terus saja sama dengan. Nah, ini tuh lebih besar kan gini, lebih kecil tuh gini, sama dengan tuh gini, dua. Terus ada tidak sama dengan. Tidak sama dengan tuh, tidak sama dengan tuh tinggal nambahin tanda seru gini, pengganti sama dengan depannya. Terus ada lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan tuh gini. Terus ada lebih kecil sama dengan gini. Ini akan sangat berguna nanti untuk perulangan. Nah, tipe data boolean tuh sangat berfungsi untuk menentukan dia tuh true atau benar. Misalkan untuk yang lebih besar, operator pembanding yang lebih besar, misalkan boolean A sama dengan 10 lebih besar dari 12 misalkan. Nih, apakah dia true atau false? Ini kan kenapa dia error? Karena udah kita buat di atas tadi variable A, misalkan boolean boolean A gitu. Misalkan kayak gini, kita coba print, maka nanti hasilnya false karena 10 tuh nggak lebih besar dari 12, bener nggak? Nah, selanjutnya untuk yang lebih kecil, maka kalau ini akan bernilai, nih kita ubah, maka ini akan bernilai true karena 10 lebih kecil dari 12. Nih, terus sama dengan, apa dulu sih? Nah, sama dengan, sekarang nih sama dengan, nah gini. Jadi apakah 10 sama dengan 12? Maka ini jawabannya pasti false karena 10 tidak sama dengan 12. Selanjutnya lebih besar, tidak sama dengan. Oke, tidak sama dengan. Ini sama dengan. Tidak sama dengan. Operator D. 10 tidak sama dengan 12, maka hasilnya true. Karena 10 tidak sama dengan 12. Oke, selanjutnya lebih besar sama dengan. Ini filter nah lebih besar sama dengan tuh gini. Apakah 10 lebih besar sama dengan 12? Maksudnya sama dengan itu. Dia berarti 12 itu masih termasuk. Apakah 10 lebih besar sama dengan 12? False. Tapi kalau kita taruh 12 di sini, dia masih termasuk. True. Tapi kalau kita taruh 11, dia udah nggak termasuk. Just like that. False. And lebih kecil sama dengan. Teorinya sama kayak yang lebih besar sama dengan.
Apakah 11 lebih kecil dari 12? Benar. True. 11 masih termasuk angka paling kecilnya 11 berarti. Nah, kalau 10 dia udah nggak termasuk, maka false. Nah, itu untuk operator pembanding. Nah, selanjutnya ada yang namanya tuh ini penugasan pembanding aritmatika, penugasan pembanding. Selanjutnya ada yang namanya tuh operator logika. Nah, sesuai namanya operator logika tuh ya, kalau kalian kuliah jurusan komputer pasti kalian pernah belajar namanya logika informatika. Nah, itu sama juga kayak itu. Jadi ada logika n itu dan maksudnya dan apa? Dan logika n itu harus bernilai satu atau true. Ini tuh untuk sama dengan true. Kalau 1 ke 0 dia akan false. Jadi harus keduanya tuh bernilai true. Ini logika n. Terus ada logika OR. OR itu artinya atau itu maksudnya dalam logika ini tuh salah satu. Misalkan 1 dan 0 hasilnya tuh 1. Berbeda dengan ini tuh harus 1 dan 1 baru hasilnya 1. Kalau 1 dan 0 hasilnya 0. Kayak gitu. Terus ada negasi. Negasi tuh kayak sama kayak gini. Jadi kebalikannya. Misalkan negasi n gitu, negasi n, maka jadi OR. Nah, ini tuh lambangnya tuh gini, salah, gini, terus OR tuh gini, terus negasi ya gini, negasi. Nah, cara penggunaannya gimana? Misalkan ada gini, kita buat deh boolean nih, pernyataan 1 semut lebih pakai, misalkan ada pernyataan 1 tuh semut lebih kecil dari gajah, kita beri nilai true. Semut lebih kecil dari gajah. Terus pernyataan 2-nya false. Nah, untuk logika n kedua-duanya harus bernilai benar baru dia menghasilkan benar gitu. Boolean hasil pernyataan itu dan mana sih dong ini pernyataan 2, maka nanti hasilnya kita coba print, maka nanti hasilnya pasti akan bernilai false karena n itu harus keduanya benar. Ini kalau kita ubah jadi true, maka dia akan bernilai benar. Nah, ini untuk n, dia tuh harus keduanya bernilai benar. Untuk yang OR nah, untuk yang OR salah satu aja bernilai benar, maka dia akan benar. Nih, untuk yang OR
maka dia akan bernilai benar. Salah satu aja. Kok di post? Oh, ininya belum kita ubah. Untuk OR tuh gini, 2 gitu. Nah, ini bernilai true. Kalau keduanya false, maka dia akan baru bernilai false. Nah, gitu. Sedangkan negasi, misalkan nih, boolean negasi sama dengan ini kan hasil pernyataannya ini tuh true kan? Ini kan true nih, ini true. Kalau kita pakai negasi hasil pernyataan. Nih gini, kalau kita print, maka berlawanan, ini kan true. Kalau kita print, maka jawabannya false. Just like that. Oke. Nah, operator yang sering digunakan itu sampai itu aja sih. Operator untuk selanjutnya tuh untuk yang udah pro lah gitu. Tapi boleh sih operator ternary ya. Satu lagi, ini tuh kalau kalian tuh udah sangat ahli menggunakan operator dari ini, dari yang di atas, kalian bisa menggunakan yang namanya operator ternary. Nah, operator ternary ini cukup unik. Dia tuh menggunakan tanda tanya dan titik 2 untuk memisahkan jawabannya. Untuk memisahkan jawabannya tuh dia menggunakan tanya-tanya dan titik 2. Nah, gimana sih penerapannya? Misalkan gini. Ada boolean suka sama dengan true. Terus kita buat string untuk jawabannya. Nah, kita buat jawaban sama dengan suka. Jika dia bernilai benar nih, maksudnya tanda tanya ini tuh, kalau dia benar, maka iya. Kalau dia bernilai salah, maka tidak. Nah, ini tuh penggunaannya cukup sederhana. Tapi kalau kalian tidak ahli akan sangat membingungkan nanti. Dan itu jadi lebih simpel gini sih. Nanti ketika penggunaan perkondisian dan sebagainya. Nih, kalau kita print jawaban, maka hasilnya iya, karena bernilai true. Kalau kita taruh false, maka hasilnya tidak. Nah, sampai situ untuk materi tentang operator dasar. Oke.